Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan podcast tentang keragaman hayati dan kaitannya dengan isu perubahan iklim. Aku mau nanya nih, apa sih pengertian keanekaragaman atau biodiversity itu? Biodiversitas mengacu pada keragaman kehidupan pada semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan dapat mencakup proses evolusi dan budaya yang menopang kehidupan. Indonesia sendiri menjadi salah satu kawasan penyumbang biodiversitas yang ada di muka bumi ini, terkait genetik ekosistemnya sendiri dan spesiesnya sendiri seperti tanaman, tumbuhan, itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, seperti yang disebut saudari tadi, ada bagian dari ekosistem genetik dan spesies yang mungkin banyak belum kita ketahui istilah-istilah tersebut. Dengan melihat luasnya atau spektrum, keanekaragaman hayati itu tadi sebenarnya seberapa kaya sih Indonesia terkait keanekaragaman hayati tersebut? Kalau dari catatan global Indonesia itu sering disebut dengan julukan mega biodiversity. Dan kita tuh nomor 2 yang terbesar. Dan Indonesia juga memiliki variabilitas yang sangat besar, bahkan ada yang bilang dari berbagai catatan saintifik bisa dibilang 15,5% berasal dari tumbuhan atau flora yang ada di dunia ini, hidupnya berasal dari hutan Indonesia. Wah, itu baru aja yang tercatat ya. Belum lagi dari hutan-hutan dalam yang belum terjelajahi. Melihat berbagai keanekaragaman tersebut, apakah ada manfaat yang paling berpengaruh terhadap kelestarian maupun kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini? Iya, keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup spesies yang kita anggap langka, terancam, atau bahkan hampir punah, tetapi juga setiap makhluk hidup. Tentu ada manfaatnya. Biodiversity atau keanekaragaman hayati ini bisa menjaga kestabilan iklim, kestabilan siklus-siklus yang berada di atmosfer, menjadi sumber energi bagi kehidupan manusia, dan bahkan bisa menjadi tempat rekreasi seperti kita sedang lelah, bisa mengunjungi atau bahkan menyempatkan diri untuk Nah, tadi kan udah menyinggung tentang kestabilan iklim. Aku mau nanya nih, mengenai kondisi iklim akhir-akhir ini eh, terkait permasalahan iklim, apa sih yang dirasain warga yang tinggal di perkotaan, yang dimana di kota itu jumlah penduduknya semakin padat? Apakah ada dampak yang signifikan yang dirasakan saudara terhadap cuaca akhir-akhir ini? ya akhir-akhir ini kondisi saat ini kadang terik atau bisa langsung turun hujan yang deras. Keadaan tersebut bisa mengakibatkan kondisi kita jadi buruk terhadap kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih menurut BMKG kondisi iklim saat ini, terutama faktor penyebab utama yang mempengaruhi perubahan iklim itu apa sih kalau menurut BMKG? Menurut Lapan, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Perlu diperhatikan, para ahli sudah mengatakan bahwa saat ini kita sudah mengalami perubahan iklim, antara lain tanda-tandanya atau bukti dari iklim tersebut adalah kenaikan suhu, mencairnya es di kutub, kemudian naiknya permukaan air laut. Faktor penyebab perubahan iklim tersebut bisa dipengaruhi dari efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan sipsi yang berlebihan, dan gas buangan industri.
Untuk pemicu sumber emisinya itu bisa dari karbon dioksida, dari asap pabrik, kendaraan, sampah, kebakaran hutan, dan lain-lain. Apa sih pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan ke? Kemudian pengaruh yang dapat ditimbulkan apabila perubahan iklim itu eh, iklim terhadap kehidupan manusia dalam bidang kesehatan, seperti munculnya penyakit pernapasan seperti SARS, MERS, COVID, diare, dan dehidrasi. Kemudian dalam bidang lingkungannya dapat terjadi gelombang panas yang ekstrim dan mengakibatkan kondisi udara semakin memburuk, menurunnya kualitas atau kuantitas lingkungan seperti air, hutan, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan hilangnya flora dan fauna atau punahnya beberapa spesies. Oh, gitu ya. Kita kembali lagi nih ke topik, yaitu keanekaragaman hayati. Menanggapi kasus tersebut, bagaimana tanggapan saudara dalam menanggapi biodiversitas itu sendiri? Saat ini kalau kita lihat, biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini mengalami tekanan yang sangat besar seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia meliputi konsep mega biodiversitas dan konsep hotspot biodiversitas. Nah, untuk mega biodiversitas atau negara-negara mega biodiversitas yang telah disinggung di awal tadi, adalah negara-negara yang memberikan kontribusi keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia ini. Kemudian yang kedua ada konsep hotspot biodiversitas yang merupakan salah satu upaya, satu skema dalam konservasi di mana konsep ini lebih menekankan pada satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik yang tinggi, tetapi ancamannya juga besar. Kalau di dunia ada 35 hotspot biodiversitas, dan di Indonesia ada 2 diantaranya, yaitu Tataran Sunda atau Sundaland dan Walasea. Dengan berbagai upaya konservasi ini diharapkan dapat menekan laju hilangnya biodiversitas dan biodiversitas. Oh, begitu ya. Kan kita sekarang ada di Indonesia. Bagaimana sih usaha Indonesia menanggapi kasus ini? Apakah sudah ada upaya pembaruan untuk mengantisipasinya? Melihat semakin nyatanya konsekuensi dari perubahan iklim, dunia sekarang mulai berfokus kepada pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia amatlah rentan terhadap konsekuensi ini, terutama karena ketergantungannya terhadap sumber daya alam. Total kerugian yang akan diciptakan perubahan iklim hingga 2050 diperkirakan mencapai 1.302 triliun. Sebagai antisipasi, Indonesia pun meratifikasi perjanjian dengan Paris dan menargetkan pengurangan besar emisi gas rumah kaca pada 2030. Namun diperlukan dana besar untuk merealisasikannya tersebut, sekitar 3.461 triliun rupiah, dan pemenuhannya tidak bisa bergantung pada anggaran negara saja. Jadi tantangan terbesarnya adalah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya finansial. Gimana caranya membiayai tantangan inilah yang mendorong terbentuknya instrumen keuangan khusus untuk proyek-proyek prinsip berkelanjutan. Green Bond adalah salah satu industri yang sering digunakan banyak negara untuk mendanai proyek hijau karena berkembangnya pesat. Sebagai alat komunikasi pembiayaan proyek hijau, proses urutan. Oh, begitu. Jadi begitu ya. Itu aja sih podcast tentang keragaman hayati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.